Pada saat itu, Mul yaitu istri Yulianto sempat curiga dengan gundukan tanah yang ada di dapur rumah mereka. Dia pun sempat bertanya kepada Yulianto, akan tetapi bukan jawaban yang dia dapatkan, malah makian dan amarah dari Yulianto yang dia dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alang Sodi 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang pria yang bernama Yulianto atau yang akrab atau yang dikenal dengan nama Jagal Kartasura guys. Bukan tanpa sebab dia mendapatkan gelar tersebut dikarenakan semasa hidupnya dia sudah menghabisi nyawa 7 orang guys. Tak tanggung-tanggung, salah satu korbannya di antara ketujuh orang tersebut adalah anggota Kopassus. Nah, bagaimana sih rekam jejaknya? Yuk nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini dia. Check this out. Yulianto lahir pada tanggal 28 Juli 1973. Dia lahir dan tumbuh di Keragilan Puncangan Kartasura, Sukoharjo. Saat si Jagal Kartasura ini menghabisi sang anggota Kopassus pada tahun 2010 silam, Yulianto sudah mempunyai seorang istri, sebut saja Mul. Mul adalah seorang PNS, sedangkan Yulianto kesehariannya adalah berternak. Selain berternak, dia juga dikenal sebagai dukun pijat yang mempunyai banyak pelanggan dari kalangan warga sipil hingga pejabat. Bukan hanya itu guys, ternyata Yulianto juga sering dipercaya warga untuk melakukan beberapa pekerjaan. Salah satunya menggali sumur untuk warga yang membutuhkan. Ya mereka bayarlah pastinya. Insting Yulianto memilih lokasi untuk menggali sumur yang terdapat sumber airnya selalu tepat. Di mata para tetangganya, sosok Yulianto adalah sosok seorang pria pekerja keras, ramah, dan jenaka. Dia tidak pernah absen di setiap acara yang digelar di desanya guys. Bahkan terkadang Yulianto juga kerap meramaikan suasana kemeriahan dengan tingkah laku humornya, layaknya warga biasa yang tidak pernah melakukan kejahatan. Siapa yang menyangka di balik sifatnya yang jenaka dan suka bergaul dengan warga, ternyata dia mempunyai sisi lain yang sangat mengerikan. Yulianto memiliki sifat pendendam, temperamen, dan mudah tersinggung. Ini mungkin seperti orang-orang yang kalau dia candain orang lain bisa, akan tetapi giliran dia yang dicandain, digodain malah tersinggung. Tak tanggung-tanggung, jika sudah tersinggung, Yulianto tak segan-segan menghabisi nyawa korbannya. Pembunuhan pertama yang dilakukan sang Jagal Kartasura adalah pada tahun 1991. Korban pertamanya bernama Siti Aminah. Siti Aminah sendiri adalah pacar gelap Yulianto. Pada saat itu, motif Yulianto menghabisi nyawa sang kekasih gelap karena kesal terhadap Siti Aminah, lantaran terus-menerus didesak untuk menikahinya. Namun, pada saat itu Yulianto tak bisa melakukannya karena dia sudah memiliki istri dan anak. Dia pun menolak. Namun Siti Aminah tidak mau mengerti dan terus memaksa Yulianto menikahinya. Hal tersebut membuat Yulianto kesal dan kemudian berencana menghabisi nyawa Siti Aminah dengan membawanya pergi keluar kota Kartasura dengan iming-iming akan bertanggung jawab atau menikahi Siti Aminah. Akan tetapi, di luar kota Kartasura, Yulianto menghabisi Siti Aminah dan menguburkan jasadnya di lereng Gunung Merapi, Kecamatan Selo, Boyolali. Kemudian, pada tahun 2005, Yulianto kembali melakukan aksi kejinya, aksi pembunuhan keduanya, dan korbannya bernama Sugiono, tak lain adalah teman sekaligus tetangganya sendiri. Ada beberapa versi tentang motif pembunuhan yang dilakukan Yulianto terhadap Sugiono. Versi yang pertama, ada yang bilang motif pembunuhan Yulianto terhadap Sugiono dikarenakan Sugiono mempunyai utang terhadap Yulianto, akan tapi dia tidak kunjung membayar, sehingga membuat Yulianto kesal dan menghabisi nyawa Sugiono.
Akan tetapi versi lainnya mengatakan bahwa Yulianto lah yang mempunyai hutang terhadap Sugiono sebesar 40 juta rupiah. Nah, pada saat Sugiono sedang pijat ke rumah Yulianto, Sugiono sempat menagih hutang tersebut sehingga membuat Yulianto tersinggung dan nekat menghabisi nyawa Sugiono. Entahlah guys, versi yang mana yang benar, namun yang pasti pemicu pembunuhan tersebut adalah masalah hutang piutang. Yulianto membunuh Sugiono dengan cara membuat ramuan kecubung beracun dan memberikannya kepada Sugiono yang sedang dipijitnya. Tak lama berselang, akhirnya ramuan tersebut membuat Sugiono tewas. Setelah melihat Sugiono tewas, lantas mayat Sugiono dikubur di samping kandang rumahnya. 2 tahun kemudian, Yulianto kembali melakukan pembunuhan dengan menghabisi nyawa Suhardi saat Suhardi sedang bersemedi di Gua Cermai. Setelah Suhardi tewas, mayat Suhardi dibiarkan begitu saja di sebuah genangan air dan ditindih dengan batu besar. Setelah itu, dia terus melakukan pembunuhan keempat, kelima, dan keenam. Yang korbannya bernama Farwoto, Sadio, dan Siti Rusmina. Semua dikuburkan di tempat yang berbeda-beda. Alasan Siti Rusmina dibunuh pun sama dengan Siti Aminah guys. Yulianto didesak untuk menikahi Siti Rusmina dikarenakan Siti Rusmina pada saat itu sedang hamil mengandung anak Yulianto. Akan tetapi nasib Siti Rusmina memang tidak beruntung guys. Dia juga tewas atau mati dicekik oleh Yulianto. Hingga akhirnya pembunuhan ketujuh yang dilakukannya membuat aksi sadisnya ini berhasil terungkap. Tak tanggung-tanggung, korban ketujuh Yulianto adalah seorang anggota Kopassus yang bernama Santoso berpangkat Kopda. Pada bulan Agustus 2010, kala itu Kopda Santoso datang ke rumah Yulianto untuk pijat badan. Nah, saat sedang memijat, Yulianto dan Santoso terlibat percakapan yang membuat Yulianto tersinggung. Yulianto kemudian membuat ramuan jamu dan menyerahkannya ke Kopda Santoso untuk diminum. Ternyata minuman itu sudah dicampur kecubung sehingga Kopda Santoso pusing dan sempoyongan. Setelah Kopda Santoso lemah, Yulianto lalu mencekik Kopda Santoso hingga meninggal. Jenazah Kopda Santoso kemudian dikubur di dapur rumahnya. Memang benar kata pepatah guys, sepintar-pintar orang menyimpan bangkai pasti akan tercium juga, seperti halnya yang dilakukan oleh Yulianto. Pada saat itu, Mul yaitu istri Yulianto sempat curiga dengan gundukan tanah yang ada di dapur rumah mereka. Dia pun sempat bertanya kepada Yulianto, akan tapi bukan jawaban yang dia dapatkan, malah makian dan amarah dari Yulianto yang dia dapatkan. Istri Yulianto juga curiga karena suaminya memakai sepeda motor milik Kopda Santoso. Dan akhirnya, pada waktu Yulianto keluar rumah, Mul kemudian diam-diam menemui kenalannya yang seorang anggota grup 2 Kopassus Kendang Menjangan, sekaligus teman Kopda Santoso. Mul menceritakan perihal mencurigakan yang ada di rumahnya. Mendapat laporan tersebut, anggota Kopassus langsung mendatangi rumah Yulianto dan mengecek gundukan yang dimaksud. Setelah ditemukan adanya gundukan mencurigakan di dalam rumah Yulianto, Kopassus langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Kartasura. Dari situlah terungkap semua tindakan sadis Yulianto. Kematian Kopda Santoso membongkar semua aksi kejahatan yang dilakukan Yulianto si pembunuh berdarah dingin. Dari ketujuh korban Yulianto, hanya 2 korban yang tidak bisa ditemukan jasad atau tengkoraknya oleh kepolisian, yaitu jasad Prawoto dan Siti Aminah. Untuk jasad Prawoto dan Siti Aminah, hingga kini tidak ditemukan karena masalah medan dan faktor alam. Pasalnya, jasad Siti Aminah dibuang ke kedalaman jurang pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Begitupun dengan Prawoto. Dengan sepengetahuan Yulianto yang dikuburkan di Gua Perang Teritis, Yogyakarta, petugas yang sudah ditunjuk untuk mencari jasadnya pun tidak menemukan jejak Prawoto di mana-mana hingga saat ini. Dan pada tanggal 20 April 2011, Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan hukuman mati kepada Yulianto.
Selama sidang pembacaan vonis yang dipimpin Dwi Yanto, Yulianto terlihat tegang dan sesekali mengusap air mata. Hukuman mati itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang pada 5 Juli 2011. Kasasi yang diajukan Yulianto juga tidak membuahkan hasil. Ketua Majelis Hakim Pelerina Jalkrikov, sorry guys agak susah nyebutnya, dengan anggota Renggena Purba dan Zaharudin Utama menolak permohonan kasasi tersebut. Nah, itu dia guys sedikit rangkuman kisah tentang Yulianto, sang jagal Kartasura yang sangat kejam, sadis, dan berdarah dingin guys. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kasus tersebut, dari kisah tersebut. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.